Lagi-lagi Asus rilis laptop tertipis dan teringannya, yaitu ZenBook S13 OLED UX5304VA. Yang tahun kemarin udah ada juga, namun dari kubu sebelah punya, ya dari CPU-nya. Nah sekarang pakai CPU-nya Intel dan nggak sekedar itu aja. Ada improve-annya untuk si laptopnya juga. Nggak tahu kenapa ya, laptop tipis ya ringan gini gitu ya. Itu kayak auto racun banget cuy. Apalagi gua yang akhir-akhir ini tuh nggak cuma ngurus produksi video untuk nyantai aja, tapi lebih sering ke meeting di luar, bahkan ikut launching produk baru. Jadi pengen banget gitu punya laptop kayak ini gitu. Ditambah dari segi performanya yang menurut gua untuk bentuk chassis seperti ini kenceng cuy. Bener-bener sih ya, kalau gue ditawarin ini atau kalau ada diskon yang gede kayak mau auto check out aja gitu barangnya, ini serius nih, mantep ya. Nah yang sekarang ini tetap jadi laptop tertipis di dimensi ketebalan cuma 1 cm doang. Kayak lu bisa bayangin gak sih, ini tipis banget loh, kayak sesenti doang gitu. Ini tipis banget dan juga bobotnya sekarang itu lebih ringan lagi, yaitu cuma 1 kg doang. Yang sebelumnya itu di 1,1 kg cuy. Ya kata lain itu ya, lu nih bawa ke dalam tas tuh nggak akan keberatan karena lu bawa-bawa laptop. Atau lu mungkin bisa rekomendasiin sih ke temen cewek lu soal laptop ini biar nggak bawa-bawa laptop berat lagi. Atau ya harusnya jangan direkomendasiin sih, ya beliin aja lah gitu ya. Cocok gitu, karena dari warna ini cocok buat dipakai dari segala gender, bahkan dari segala kelas. Ya walaupun ini sih tampangnya lebih ke premium sih, nggak murahan tampangnya cuy. Nah untuk pilihan warna si laptop ini, si ZenBook S13 OLED itu dia ada dua pilihan warna, yaitu basalt gray dan juga powder blue, dengan finish klasik yang menurut gue ini mewah ya, dan inspirednya dari ya kayak semacam bebatuan gitulah kalau kata Asusnya. Jadi ini metal di bagian cover displaynya, tapi di finish lagi ketika disentuh itu kayak kita lagi megang keramik gitu, kayak keramik. Beda banget, nggak kayak metal biasanya. Tetap ada juga sentuhan ZenBooknya dari garis melintang untuk bentuk logonya, serta ada brand Asus ZenBook di pojok bawah kirinya. Sekaligus juga buat desainnya kali ini, laptop itu udah menggunakan bahan-bahan material yang sustainable, which is sudah menggunakan bahan-bahan pasca industri, konsumen, material dari laut, dan aluminium yang digunakan pada laptop ini udah aluminium yang ramah lingkungan. Serta untuk kemasan yang digunakan juga udah bersertifikasi FSC Mix. Paham? Ya intinya ya, ini udah turut menjaga lingkungan lah dari segi laptopnya. Bungkusnya pun minim plastik, lemnya dikit. Ya pokoknya utamain bahan daur ulang yang diproduksi secara serius lagi lah dari sisi Asusnya. Dan tenang, untuk segi build quality untuk sebuah laptop daur ulang ini aman banget. Udah ada sertifikasi MIL STD 810H. Ini yang mana tuh udah melalui berbagai macam pengetesan di segala kondisi. Tapi artinya tuh bukan juga ini aman untuk dibanding loh. Ya jangan kocak juga sih kalau lu banding ya. Segi fungsional juga udah diimprove ya. Dari segi port lebih lengkap di laptop yang setipis gini. Yang mana ada satu USB-A 3.2 Gen 2, dua USB-C Thunderbolt 4 yang support display plus power delivery, satu buah HDMI 2.1 yang full size punya, dan juga satu jack combo. Yang mana ini menurut gua komplit, yaitu dia ada HDMI-nya cuy. Ini full size ya, dan ini enak kalau lu pakai presentasi nggak perlu bawa-bawa USB hub-nya lagi. Nah kalau ngomongin soal displaynya, ini juga udah lumayan di 13,3 inci dengan bezel yang udah tipis juga di resolusi 2,8K atau ya 2880 x 1800 pixel. Dan ini pun juga udah menggunakan teknologi baru dari Asus segi layarnya, yaitu sebutannya Asus Lumina OLED, yang mana dia udah menggunakan panel OLED dengan rasio 16:10, di refresh rate 60Hz dengan kecahayaan di 550 nits HDR peak brightness-nya, dan juga akurasi warnanya di 100% DCI-P3, serta udah memiliki berbagai sertifikasi kayak VESA, untuk display HDR-nya udah True Black 500, terus ada Pantone Validated, UV Rainline Certified, dan juga SGS A-Care Display. Ini komplit banget di sertifikatnya. Jadi udah jelas sebenarnya layar itu udah bagus buat dipakai kerja. Dari segi warna udah tinggi akurasinya, resolusinya tinggi, ya memang agak kehambat dari ukuran layarnya cuma 13 inchian, tapi jadinya tuh ya lebih tajam lagi, dan ditambah nggak bikin capek mata juga untuk di penggunaan waktu yang lama. Serta dia juga udah ada webcamnya dengan resolusi Full HD, udah ready IR juga untuk Windows Hello-nya. Sedangkan untuk hinge laptopnya juga diperbaruin yang sekarang terlihat ringkih, tapi aslinya enggak sama sekali. Dengan sistem ergolift, jadi enak juga buat kita ngetik ya, karena dia posisinya sedikit naik. Dan hinge-nya pun bisa dibuka hingga 180 derajat. Di segi keyboardnya ini tanpa numpad punya, dengan backlit 3 step penerangan dan juga typing feel-nya. Menurut gue ini lembut, tactile-nya kerasa, dan untuk touchpad-nya sendiri ini memiliki ukuran yang besar, luas juga. Posisinya ada di tengah, dan juga surface-nya itu lembut buat kita navigasi.
rekomendasiin. Nah, laptop ini juga udah disertifikasi Dolby Vision Atmos juga. Jadi untuk gambar dan suaranya ini pun udah terstandarisasi dengan baik. Dan buat kualitas suaranya, menurut gue sih udah bagus lah dengan setup downfiring kali ini. Nih, kayak gini suaranya. Nah, sekarang kita ke bagian dalam laptopnya, yang mana ini udah menggunakan CPU Intel Gen 13, Intel Core i7 1355U, yang mana memiliki konfigurasi 2 P-core, 2 E-core dengan total 12 thread, yang mana memiliki performance-nya up to di 5 GHz. Dengan iGPU-nya ini adalah Intel Iris Xe grafik punya, dengan RAM yang digunakan itu 16 GB LPDDR5 5200 mAh onboard punya, serta storage-nya itu di 1 TB NVMe PCIe Gen 4. Oh iya, laptop ini pun juga sudah tersertifikasi dengan Intel Evo Gen 3. Jadi ini udah masuk lineup premium performance untuk laptop tipis. Dan sekali lagi, buat masuk Intel Evo, untuk sebuah laptop masuk ke Intel Evo ya, itu sulit. Requirement-nya tuh banyak banget. Which is ini ya, tiap laptop tuh harus bisa ikutin kebutuhan dari Intelnya. Yang intinya, jadi standar laptop kelas tipis dengan performa yang tinggi saat ini. Jadi untunglah buat kalian kalau kalian mau beli laptop yang udah ada sertifikasi Intel Evo. Ya memang, dari segi performa juga udah lumayan buat dipakai harian. Dari sintetisnya pun juga udah menunjukkan hasil yang lumayan. Tapi memang dikarenakan ini laptop tipis, pasti ada penyesuaian dari segi thermal dan juga performance-nya. Tapi itu di kondisi saat full performance aja. Ketika dipakai casual, sesuai lah laptop ini untuk diperuntukannya ya. Gak ada masalah soal performance. Kalau buat ngedit video, kita udah tes juga. Dengan file kita sendiri di video Full HD, selama cuma sekedar jahit video dan pakai beberapa efek, ini masih aman lah dari segi playback dan juga rendernya. Bahkan video 4K pun masih tergolong aman asalkan nggak menggunakan efek yang base-nya dari CPU-nya. Kelihatan tuh ya, untuk video durasi 15 detik, ini rendernya memakan 4 kali dari durasinya sendiri. Lumayan lama ya. Ya, di penggunaan ringan ya udah oke lah, ini bisa banget. Karena kan emang dari segi CPU, bukan CPU yang high performance kayak laptop gaming, serta nggak ada GPU discrete untuk sokongan performance tambahan. Bahkan untuk gamingnya juga kita nggak bisa max out rata kanan, karena kita tes di sini udah di resolusi Full HD kayak semacam CSGO dan juga Valorant itu di settingan mediumnya doang yang paling playable. Bisa di atas 60 fps-an, sedangkan untuk di high-nya agak kurang aman lah ya. Dota pun juga yang tadinya game tergolong ringan, sekarang udah kurang rekomen. Ini karena ya dari gamenya sendiri ada update map yang lebih besar, jadi di settingan lowest-nya aja pun itu cuma dapat di sekitar 51 fps-an aja. Dan game Genshin pun di sini paling aman untuk settingan low aja kalau mau di 60 fps, tapi kalau lo mau medium juga masih aman, itu dapat rata-rata di 30 fps. Buat grinding mungkin masih lumayan. Jadi ya gitu, performance sesuai sama target Asus. Buat kasualan kerja bisa ya, ini udah aman selama bukan butuh powerhouse yang biasa spek gaming kerjain. Anyway juga untuk suhu laptop tergolong aman ya, idle-nya dapat di 51 derajat Celcius dan saat di stress test ini bisa mencapai di 79 derajat Celcius. Bagus, tapi karena ini laptop tipis, hangatnya sedikit nyebar ke area keyboard. Plus saran gua sih ya untuk laptopnya kalau bisa di next gen-nya di bagian airflow bawahnya ini dibesarin lagi sih kalau bisa, biar lebih baik mungkin ya, karena kelihatannya kayak agak kecil gitu ya. Kapasitas baterai 63 Wh cukup besar di laptop yang seringkas ini. Ditambah dengan kombinasi spek yang diberikan ZenBook ini, kita tes melalui PC Mark 10, baterai tes video playback ini bisa bertahan hingga 10 jam 26 menit, lama banget. Di pengecasannya juga ringkas ya, karena dia menggunakan Type-C 65 watt power delivery punya. Dan untuk konektivitasnya, laptop ini juga udah memiliki Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth-nya ini udah di versi 5.3, jadi komplit untuk konektivitas pada laptopnya. Dan yang perlu kalian perhatikan dibandingkan ZenBook S13 OLED yang keluaran sebelumnya yang pakai CPU 11, sebenarnya gue sih lebih suka ini ya. Ya debatable sebenarnya, bisa diobrolin lagi, diskusin lagi. Karena yang sebelumnya itu kan dia ada touchscreen, terus juga ada screen pad di touchpadnya, bisa numpad gitu ya di bagian touchpad. Tapi gue sendiri itu bukan penggunanya, jadi personal ya, gue lebih suka ini sih, lebih to the point, dan dari segi fiturnya tuh nggak banyak gimmicknya. Kalau di laptop ini dikasih nilai lebihnya memang nggak banyak dari fitur gimmicknya, melainkan fungsi yang bener-bener kepake sih, kayak desain yang lebih ringan, enak dibawa, dan juga portnya lengkap, lebih mudah untuk dihubungkan ke perangkat lainnya gitu, ataupun ke peripheral lainnya. Dan laptop ini tipis, cuma 1 cm
dan ringan banget. Bobotnya itu cuma 1 kilogram aja. Ditambah sertifikasi Intel Evo dengan Intel Gen 13-nya ya bukan suatu hal yang pusing lagi untuk lu beli laptop zonk ataupun tidak, karena standarnya ini udah cukup tinggi memang. Serta dari segi desainnya pun gua sih ya yes banget lah, ini udah berkelas, klasik, mewah, dan gak jelek buat dibawa kerja di luar ruangan. Dan dengan harga yang saat rilis itu kemarin itu sekitar 23.999.000. Dan kalau gue cek lagi di bagian website ini sekitar 22.999.000 ya, ini sih harga yang masih cukup reasonable buat lo consider ya. Dari harga dan barang yang lo dapat cukup sepadan menurut gue. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Asus ZenBook S13 OLED yang pakai Intel punya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh informasi baru, dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di di kolom komentar. Gua agak capek ngomongnya. Dan like video ini kalau kalian suka, dan follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsinya. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.